Shalom, silakan duduk. Teman-teman PDBK sudah lama tak bersuo kita. Aduh, saya tadi pikir cuma 5 tahun nggak bersuonya. Ternyata tuh lebih loh. Bisa sampai 8-9 tahun ternyata gitu. Karena anak dari siapa? Keke itu saya ingat nggak 5 tahun waktu saya ketemu masih kecil, masih digendong-gendong seperti itu. Hari ini udah umur 12 tahun. Jadi ya mungkin 4 tahun lah ya, 4 atau 3 tahun waktu itu dia, dan berarti saya nggak ketemu dengan Alan, dengan apa Regina, Bang Rey itu 8 tahun ya. Paling enggak, paling ketemunya itu cuman cuman apa cuman ya sebentar-sebentar aja lah, kalau tapi berkumpul seperti ini, aduh, ini saya suka sebenarnya kumpul-kumpul kayak gini, jadi memori ya, ingat-ingat ingat-ingat kita makan ya, kita latihan di Blok M sana, pulangnya makan ayam seperti itu ya. Sama iya. Itulah sesuatu yang nggak bisa dilupakan. Padahal udah 8-9 tahun yang lalu. Ya, malam hari ini kita akan masuk di dalam satu apa namanya tema pembinaan di bulan September, dengan temanya itu ditebus, dibangkitkan dan dipanggil seperti itu. Nah ini biarlah kebenaran firman Tuhan yang dikutip daripada pelajaran ini coba kita kembangkan, dan kita akan belajar bersama-sama apa sih itu proses kelahiran baru. Dan ternyata banyak proses kelahiran baru itu orang pikir, mohon maaf, orang pikir terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, lahir baru. Ya kan? Seperti itu. Dan akhirnya ada beberapa gereja, ya bukan ya saya nggak maksud menyinggung, tapi akhirnya timbullah pertengkaran, perselisihan antara ini lahir barunya dibaptis, selam, ya, percik atau sembur gitu kan. Nah, yang sembur belum ada ya, tapi takutnya nanti ada muncul yang sembur ya kan gitu kan. Seperti itu. Nah, tetapi waktu kita lihat dari John Piper ini menulis buku ini, saya tertarik untuk, kalau di buku itu diambil ayat firman Tuhannya dari 1 Petrus. Tapi hari ini supaya kita lebih, saya tahu kalian tuh, kita semua kan udah capek kerja kan ya, maunya yang cepat-cepat saja. Nah yang lama nih yang kayak begini nih, pembukaan yang kayak begini yang lama. Tuh shalom yang di rumah ya, udah santai ya, angkat kaki pasti itu ada ya kan. Nah kalau di yang saya ambil ayatnya adalah dari Efesus 2. Ya, nah itu lebih apa ya? Lebih enak untuk dibahas dan enak untuk didiskusikan, ya. Oke. Nah, kita akan membahas bagaimana seseorang bisa benar-benar diubahkan. Orang yang lahir baru, biasanya tuh orang yang lahir baru pasti semuanya berubah, betul? Ya kan, lahir baru. Ya kan? Bayi baru lahir itu dia masih polos seperti kertas putih, betul? Nah, lahir baru pun mestinya seperti itu. Lahir baru lagi di dalam Kristen seperti itu. Ya, kita harus bersih polos. Tidak lagi belum tahu apa-apa. Apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu kan yang sebenarnya, yang benarnya seperti itu yang namanya orang lahir baru. Ya, amin. Pelan aminnya nih, jangan belum lahir baru nih. Oke, kita baca lah ya. Mari kita baca dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ya. Nah, kamu dahulu sudah mati. Ya, coba lihat kiri kanannya. Bilang, kamu dahulu sudah mati. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati. Ya. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu, ya kan? Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi,
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan apa? Dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Nah, kita bahaslah itu, ayat itu ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Saya bagi 3 bagian. Yang di Zoom dengar ya. Iya ya. Kadang-kadang suka lupa ya. Saya juga kadang-kadang suka pikir kenapa gitu ya kacamata ini ternyata udah tua juga gitu ya. Kayak rasa-rasa masih muda tapi pas lihat kacamata oh tua kau katanya gitu ya. Nah, kita coba bagi ya, klik Bang, boleh Bang, diklik aja. Nah, kondisi kita itu mati secara rohani, dikatakan begitu. Itu dilihat dari ayat Efesus 2 ayat 1 sampai 3 itu bicara tentang kondisi kita mati secara rohani ya. Dibilang apa? Kamu dahulu sudah mati ya. Rasul Paulus dengan tegas menggambarkan keadaan kita sebelum Kristus. Sebelum Kristus mati. Ya. Tapi saya yakin di sini sekarang hiduplah semuanya nih. Ya. Mati kenapa nih? Mati di sini bukan mati fisik, kita udah pasti tahu itu. Tetapi kadang-kadang kita juga berpikir bahwa enggak, gue nggak mati kok. Ya, nggak berpikir bahwa yang mati itu rohani kita. Kita enggak, gue hidup oke-oke aja kok, tenang-tenang aja, ya kan? Masih tipa, ya kan? Ya kan tetap aja masih hidup, ya kan? Apakah kita sadar bahwa yang mati itu rohani kita? Itu yang harus sebenarnya menjadi acuan bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini untuk mengintrospeksi diri kita. Kamu sudah mati. Nah, apa sih mati? Rohani mati itu berarti dia hidup dalam dosa, ya. Boleh Bang diklik lagi di bawahnya. Ya. Nah, kondisi kita itu mati secara rohani. Gambarnya bagus nggak? Bagus ya? Gambar zombie, betul. Bajunya bagus, ya kan? Tetapi itu dalamnya mati. Luarnya hidup, dalamnya mati. Apa itu yang mati? Rohaninya. Inilah menggambarkan seperti itu. Saya juga seperti itu kali ya. Ya, jangan saudara pikir ya, udah berdiri di depan sini, so betul dia, ya kan? Tadi baru bicara dengan Minar ya tentang pendeta. Dia bilang belum tentu, ya kan? Ya pendeta itu cuma jabatan, ya kan? Tapi di hadapan Tuhan semua sama. Mau pendeta S2, S3, S4 sama aja sebenarnya. Ya, yang Tuhan lihat adalah hati. Amin. Lihat. Hidup dalam dosa, mengikuti jalan dunia, menuruti keinginan daging. Itu ciri-ciri orang yang mati rohani. Nah, kita semua udah tahu itu. Amin. Tapi kita kadang-kadang masih hidup di dalamnya. Enggak, ya di sini enggak ada lah. Sini oke semua lah, udah. Saya yang gitu, ya. Saya kalau lihat Lewi ketawa itu nggak enak itu. Hati saya langsung gitu ya. Nah, ya kita adalah orang mati yang butuh kebangkitan. Kita mati ya, bukan orang sakit yang butuh nasihat, bukan orang sakit atau orang sakit yang butuh obat. No, kita mati butuhnya kebangkitan. Nggak ada. Kita cuma butuh satu, kebangkitan. Ya, kalau judulnya ditebus, dibangkitkan, dan
Dipanggil. Kristus sudah selesai menebus dosa kita. Selesai. Amin. Setelah itu dia bangkit dari kematian. Itu adalah dasar iman Kristen. Ya, kebangkitan Kristus itulah dasar. Kalau nggak ada kebangkitan, nggak ada kekristenan. Katakan amin. Ya, amin. Kalau nggak ada, boleh orang mau mati ya, mau berkorban, mau jadi korban buat anak, buat istri ya, apa buat teman, ya boleh. Tapi kalau nggak bangkit, sama juga mati, ya kan? Mati. Tetapi dasar kekristenan yang paling kuat adalah waktu Yesus bangkit. Amin. Itu yang buat kita percaya. Amin. Haleluya. Ya. Saya berpikir ya, iya betul juga ya. Itu kalau Tuhan nggak bangkit, ya, itu murid-murid itu nggak percaya loh saudara. Benar nggak? Ya, Yesus udah mati di atas kayu salib, ya. Terus ya, padahal dia udah bilang pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dorang pergi mancing lagi gitu kan, ya kan? Dorang pergi mancing, tapi harus dibuktikan dengan kebangkitannya, maka murid-murid percaya. Amin. Itulah dasarnya. Kenapa kita percaya kepada Yesus? Karena dia bangkit. Amin. Karena dia bangkit. Bukan ditebus saja. Dia menebus dosa kita, ya, tapi dia bangkit, memberikan kehidupan kepada kita. Ya. Nah, tadi saya udah bilang bahwa kita itu zombie. Nah, saya mau katakan begini, mungkin saat ini kita merasa tenang-tenang, ya, hidup kita baik-baik saja, ya, kita rajin beribadah, rajin, ya, hari Kamis datang sini, hari Rabu datang sana, ya, hari Minggu datang gereja, seperti itu, bahkan melayani, ya. Hidup kita sepertinya religius, seperti orang Farisi. Makanya Tuhan ngomong sama Nikodemus, kalau kamu nggak didahirkan kembali, kamu nggak bisa diselamatkan, kamu nggak bisa masuk kerajaan surga. Ya. Nah, tapi saya mau katakan kalau kita tidak mengalami namanya kebangkitan, ya, kalau kita tidak dibangkitkan, maka apa yang perbuatan baik yang kita lakukan itu seperti perhiasan saja. Perhiasan di mana? Di tubuh zombie. Ya, tubuh zombie, ya kan? Hal-hal yang baik yang kita lakukan itu hanya ada di tubuh zombie. Artinya begini, perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Tetapi perbuatan Kristus, pengorbanan Kristus, kebangkitan Kristus, itu yang memberi keselamatan kepada kita. Katakan amin. Pelan, amin. Yang di zombie, yang di Zoom. Amin. Aduh, mohon maaf. Aduh. Saya ini kalau Alan duduk depan suka begitu, suka nggak konsentrasi. Dari tadi saya liatin dia lihat apa sih ini orang, ya kan? Nah, ya, nah enak lah itu. Saya senang sebenarnya khotbah di tempat ini lebih santai gitu ya. Kalau di tempat lain tuh kayaknya kita diliatin gitu. Tapi kalau Bang Rea apa di Zoom yang liatin saya tenang. Tapi kalau orang satu ini yang orang ini yang ngeliatin saya grogi betul, ya kan? Sampai salah-salah, kami jadi kamu, ya kan? Begitu. Nah, oke lah, ya. Kita masuk kepada sesi yang pertama, yang kedua, ya. Ya. Kalau tadi saya bilang kondisi kita itu mati secara rohani, yang kedua, tetapi ya proses kelahiran baru nih saudara ya, tetapi karena intervensi Allah maka kita beroleh keselamatan. Kita pun dihidupkan, rohani kita dihidupkan. Klik bang, boleh bang. Nah intervensi Allah ya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah apa? Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Diberikan tempat ya. Coba di garis bawahi dulu. Diberikan tempat di mana?
Oke. Ya, ingat kata-kata itu maksudku. Ya, nanti di akhir baru saya kasih tahu. Diberikan tempat di surga. Ya, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi untuk intervensi Allah, saya cuma mau Anda lihat teman-teman, sorry, Anda lagi. Teman-teman lihat yang garis merahnya aja, ya tulisannya merah. Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus itu adalah intervensi Allah. Ya, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Itu intervensi Allah. Yang menghidupkan rohani kita. Kenapa kita bisa hidup secara rohani? Karena itu intervensi Allah. Katakan amin. Amin. Bukan karena kuat gagamu, bukan karena engkau baik, bukan karena engkau rajin baca Alkitab, bukan, saya mau katakan. Tetapi karena itu inisiatif dari Allah dan intervensi. Dia yang melakukan untuk kita. Itu baru kita mesti tahu dulu. Ini namanya kan proses, kita belajar proses kelahiran baru. Semuanya adalah intervensi dan apa namanya? Lupa nih. Kalau ngeliat Alan jadi lupa nih. Semua itu intervensi dan inisiatif. Coba cuman ngomong inisiatif aja saya lupa gitu kan. Inisiatif dari Allah, bukan inisiatif dari kita. Bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita. Katakan amin. Itu dia, itu mesti tahu dulu. Jangan sombong. Ya, Pak Alan, jangan sombong. Bukan karena Pak Alan mau datang sini, Alan mau datang ke sini, terus gue jadi baik nih. Enggak, Tuhan yang panggil engkau datang sini karena ada hambanya datang berdiri di sini. Iya, iya kan? Tadinya lo benar ya, teman-teman yang di ruang Zoom, saya mau katakan bukan karena engkau ya, tapi Roh Kudus yang menarik engkau untuk duduk diam dan mendengarkan saya yang penuh kekurangan ini, tapi saya cuma alat. Saya mau katakan begitu, ya. Amin. Karena Roh Kudus yang akan beri pengertian. Ya, mungkin saya cuma lucunya aja. Ya, tapi hikmahnya kan dari Roh Kudus. Amin. Haleluya, ya kan? Saya kemarin bersaksi, bawa firman Tuhan, ya. Tapi saya mau katakan begini, kita boleh bawa firman Tuhan, ya. Tapi tolong kalau kasih kesaksiannya itu, ya, kesaksian jangan cerita orang. Ngerti, saudara? Waktu itu Pak, ada kejadian ajaib. Nah, saya lihat teman saya yang mengalaminya Pak. Lu nggak ngalamin, bahaya itu, ya. Nah, kalau saya, ya, selalu apa yang saya alami saya sampaikan. Ya. Walaupun cuma sekecil lah itu. Kesaksiannya kecil tuh. Ya. Tetapi saya tahu pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan itulah cara Tuhan untuk memakai kita sebagai alatnya, katakan amin. Ya. Masalahnya banyak yang nggak mau ceritain Tuhan, kan? Banyak ceritain diri sendiri. Amin. Ya. Nah, oke, itu adalah intervensi Allah. Nggak lama ini, ya. Sebelum jam 8 sudah selesai dia. Ya, saya udah ukur cet. Ya, karena ada yang jauh pulangnya ke Pamulang, mana ke situ, saya ke Sentul, saya jauh, ya. Jadi mohon maaf, ya. Oke. Nah, intervensi Allah. Apa itu? Nah, ayat 4 dimulai dengan dua kata terindah dalam Alkitab. Dibilang apa? Tetapi Allah. Nah, itulah intervensi Tuhan. Tetapi Allah yang penuh dengan rahmat, dia punya kasih yang besar, dia diberikan kepada kita. Semua inisiatif, intervensi itu berasal dari Allah. Apa yang dia lakukan? Dia menghidupkan. Apa yang dia lakukan? Dia berikan apa lagi saudara setelah kehidupan? Saya lihat dulu ya. Oke. Nah, ya. Dia berikan tangannya yang mengulur untuk menolong saya dan saudara. Belum diklik rupanya. Ada gambarnya, Lan. Kalau Lan begini berarti belum diklik. Seperti ini. Ya, intervensi Allah. Dia mengulurkan tangannya untuk menolong. Kenapa? Tetapi Allah yang penuh dengan rahmat, ya, dia penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kasih, dia mengambil intervensi dan mengambil inisiatif untuk menolong saya dan saudara. Amin. Ini cuma mengingatkan, saya tahu saudara pasti ingat semuanya. Teman-teman pasti ingat semuanya. Tapi kalau firman Tuhan itu datang, ya pasti dia akan berbicara sesuatu
ke pribadi lepas pribadi. Saya percaya itu. Karena kenapa? Firman itu hidup. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi hati-hati. Kalau lagi khotbah begini, ya kan? Sampaikan firman Tuhan, ya kan? Baca WA, hati-hati loh. Itu sama aja kayak Tuhan bicara, terus kita ya, apalagi di sini, ya, enggak, bukan Simon, aduh. Bukan. Iya, sampai saya di gereja juga begitu, saudara. Ya, di gereja gitu. Gembala Sidang bilang, jangan ada yang buka-buka handphone. Ya, sudahlah, jangan ada buka handphone. Ya kan? Tapi Alkitab di sini gimana? Akhirnya dikeluarkanlah di display seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya kita fokus. Amin. Itu intervensi Allah. Kalau firmannya udah datang, udah berkali-kali nggak apa-apa. Karena itu adalah intervensi dan inisiatif Allah untuk inisiatif Tuhan untuk menyampaikan firman itu kepada kita. Pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang persiapkan untuk kita, ya. Apakah itu supaya kita lebih hafal ataukah supaya kita lebih banyak baca Alkitab, ya. Ini ayatnya di mana ini seperti itu. Oke? Nah, saya kasih ilustrasi. Nah, dia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus ayat 5. Ini adalah kelahiran baru. Ini adalah tindakan kreatif Allah seperti dia menciptakan dunia dari kehampaan. Dia memasukkan kehidupan spiritual yang baru ke dalam kita. Ingat waktu Tuhan menciptakan manusia, dia buat sendiri. Habis itu dia apa? Yes. Yang hidup adalah spiritualnya, rohaninya. Amin. Ya. Itu intervensi Allah. Kalau bukan Tuhan yang menghidupkan, maka kita tetap hidup jasmani, tapi rohaninya tetap mati. Amin. Kalau kita coba berusaha, nggak akan bisa. Amin. Selamat ulang tahun, Jim. Oke. Kalau Tuhan nggak kasih umur panjang ya. Tapi kalau Tuhan kasih sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan, ya. Ini adalah kuasa kebangkitan Tuhan, ya. Di dalam ayat 6, dia membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus. Itu kuasa kebangkitan. Nah, saya ambil contoh begini, saudara, ya. Ada kalau kalau teman-teman di sini jamnya rusak, ya, coba betulin, nggak bisa kan? Ya kan? Akhirnya kita pergi ke siapa? Ke tukang jam. Ini yang rusak rohani kita. Kita mau pergi ke siapa? Hah? Ke pendeta. Ya? Enggak, datang sama Tuhan. Amin. Datang pribadi kepada Tuhan. Saya mau katakan begitu. Nah, ada lagi banyak kebenaran firman itu suka salah diartikan. Amin. Mengaku dosa itu sama pendeta ngaku dosa. Firman Tuhan nggak ada, saya baca itu tidak ada yang jikalau kamu mengaku dosamu kepada pendeta, maka dosamu disucikan. Enggak ada. Tetapi 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, jika kamu mengaku dosamu, maka iya siapa itu? Ya udah ngakunya sama Tuhan aja, nggak usah sama manusia. Ya kan? Sama pendeta apa lagi? Di depan saudara dia nggak ngomong. Tapi begitu dia khotbah di sana, ada tuh jemaat saya itu. Iya kan, jatuh bangun dia tuh. Waduh, saya udah tumpang tangan, jatuh bangun. Enggak tobat-tobat, ceritain lu di sana. Iya kan? Oh enggak, makanya, iya kan? Datang aja kepada Kristus, amin. Amin, datang aja kepada Kristus. Karena dia ahlinya kok. Dia yang penciptanya, amin. Dia yang bisa membangkitkan rohani kita. Amin. Oke. Waktu kita dibangkitkan, maka bukan hanya spirit, tapi sifat atau kodrat kita dikembalikan. Yaitu apa? Menjadi orang-orang rohani. Ya. Yang dulu benci, jadi punya kasih. Iya kan? Seperti itu. Kayak teman-teman di sini penuh kasih sayang semua di sini. Amin. Penuh kasih di sini. Betul, iya. Ya kan? Punya kesetiaan. Yang dulu nggak setia jadi setia. Hari Kamis datang. Amin.
Yang di Zoom juga datang ke Zoom, nggak apa-apa. Tapi yang ketemu yang penting seperti itu, ya kan? Ya kan? Ingat jemaat mula-mula apa? Ya, mereka sering berkumpul, memuji, berdoa bersama-sama, dan mereka kepunyaan mereka membagi, ya, punya keinginan untuk berbagi bersama. Ya, tadi saya datang dikasih bubur, nggak beli, enak banget tuh bubur. Loh, benar, itu, ya kan? Itu yang penting. Jadi saya mau katakan begini, yang nggak datang ke tempat ini rugi teman-teman di Zoom ya, maaf ya, saya bukan nyindir, tapi Anda nggak dapat bubur, saya dapat bubur. Seperti itu, maka datang seperti itu. Karena lebih enak kita kumpul ketemu ya, daripada di Zoom ya, oke? Ya barangkali yang di Zoom ngaco nih orang nih katanya seperti itu. Tapi enggak lah ya. Ya yang penting kita datang berkumpul punya satu tujuan, yaitu untuk meninggikan, mendengarkan firman Tuhan. Amin. Maka kita akan diberkati. Yang tujuan ketiga, terakhir ya. Klik, Bang. Nah, tujuan ketiga adalah tujuan Allah membangkitkan kita, memberi kehidupan kepada kita adalah untuk karya dan kemuliaannya. Amin. Tujuannya membangkitkan kita, memberikan kehidupan, rohani kita kembali menjadi hidup untuk karya dan kemuliaannya. Amin. Kita diselamatkan bukan kita untuk menuju surga. Banyak orang salah, biar gue ke surga. Salah bro, baca ini. Untuk karya baik dan kemuliaannya. Kita baca ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Apa? Dia mau menunjukkan kasih karunia yang melimpah-limpah. Yang kedua, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Lihat tulisan yang merah ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, ya sebenarnya gitu. Ia mau, betul? Ya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diselamatkan bukan untuk menuju ke surga. Bukan, karena sudah disediakan tempat udah diselamatkan. Terima Yesus, kalau enggak lu enggak masuk surga lu. Salah lu. Lu terima Yesus, lu udah punya tempat di surga. Amin. Ya, baik-baik baca-baca ya. Baca-baca, makanya sering-sering baca-baca firman. Ya, kita aja juga baru tahu waktu siapin ini. Benar. Karena firman Tuhan itu bagai pedang bermata dua. Ya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar itu sama-sama dinasehati, diajar oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan pikir, kalau di sini so betul dia tuh. Enggak, waktu disiapin, gitu Tuhan. Salah kita ya. Untuk menuju surga, udah disiapkan. Aku pergi untuk menyediakan tempat, kata Tuhan kan gitu, dia siapin. Amin. Tetapi selama kita di dunia, ya kita diselamatkan, kita untuk membawa apa? Untuk karya baik dan kemuliaan bagi nama Dia, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Melakukan pekerjaan baik. Apa yang engkau terima dengan cuma-cuma harus juga diberikan dengan cuma. Banyak orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Banyak. Tetapi gak pernah mau menyampaikan berita itu kepada yang lain. Amin. Udah biar pingkan aja sama Rainer. Ya, udah kita orang cukup hadir hari Kamis saja. Enggak, bukan di sini, di tempat lain tuh hadir. Ya, mestinya ikut. Amin. Saya mau katakan begini. Ya, saya dengar di satu khotbah, dia bilang begini, saudara. Ya, saya diberkati. Kristus menyelamatkan kita
dari neraka. Pemuritan mengeluarkan kita dari neraka. Jadi kalau kita ya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi nggak mau dimuridkan, maka kita sebenarnya rohaninya mati, bro. Ya, saya mau katakan begitu. Kita perlu diajar, perlu dibimbing. Amin. Oh, nggak ada yang amin ya udah. Nggak. Yang amin tadi yang ikut pemuritan kayaknya. Yang ikut giat pemuritan. Yang lain pura-pura begini. Apa ya? Pura-pura begini menyimak. Bener nggak ya? Itu bener. Nanti gue cari ya. Padahal di sininya teriris-iris ya gitu. Aduh. Saya nggak dititipin untuk nyindir-nyindir. Enggak. Tapi ini keluar lah langsung loh. Betul. Ya tetap. Jadi saya pun sendiri juga mesti mengakui. Ya, saya mesti giat lagi di dalam pemuritan, walaupun sering melayani di gereja atau di tempat-tempat lain seperti itu, tapi harus giat. Karena kalau kita nggak dibimbing, maka kita tersesat. Amin. Ya, firman Tuhan bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Ya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Oh, klik aja Bang dulu biar teman-teman lihat gambarnya. Kayaknya lebih senang lihat gambar ya. Nah gini, tujuan Allah untuk karya dan kemuliaannya. Keselamatan kita adalah untuk kemuliaan Allah, bukan kemuliaan kita. Jadi kalau kita, yes aku diselamatkan, itu bukan untuk kemuliaan kita, tapi itu adalah kemuliaan Allah. Amin. Yang kedua, semua pujian hanya bagi Allah dan tujuannya Dia untuk kita melakukan perbuatan baik. Di bawah gambar orang pegang piala ada apa? Gambar apa itu? Center. Ya center, gitulah. Kita itu seperti alat di tangan Tuhan, seperti center. Ya, tapi kalau center nggak ada baterainya, yaitu Roh Kudus, hidup nggak? Rohani? Enggak. Tetapi waktu center itu dikuasai, diberikan baterai, yaitu Roh Kudus yang memimpin hidupnya, maka dia akan mengeluarkan apa? Terang. Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Pertanyaannya, senternya hidup apa enggak? Seperti itu. Apa mati hidup, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Enggak, itu enggak. Kalau hidup mati, ya kadang-kadang hidup Bang, kadang-kadang mati, mesti digebrak-gebrak, ya kan? Hati-hati, hati-hati, ya. Saya mau bilang begini, ditebus, dibangkitkan, dan dipanggil bukan satu-satu. Bukan hanya ditebus aja lah, terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Harus komplit, satu paket. Ditebus, dibangkitkan, dan dipanggil. Kasih contoh. Saudara kenal Petrus di Alkitab? Kenal? Amin? Ya, kasih contoh. Dan ini saya tutup ya. Kenalkan Petrus? Petrus, waktu itu ikut Yesus nggak? Murid Yesus. Tapi belum Yesus mati. Masih menyangkal Yesus. Amin? Tetapi waktu Yesus mati, masih juga menyangkal Yesus. Tapi waktu dia lihat Yesus bangkit. Amin? Dan Roh Kudus turun atas dia. Sekali berkhotbah 3.000 ya orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus apa yang kita lakukan untuk supaya kita bisa mengalami kelahiran baru? Yang pertama, klik Bang. Yuk. Menyelidiki diri sendiri. Yang tahu cuma kita dan Tuhan kok. Amin. Yang tahu kita itu cuma kita dan Tuhan. Yang kedua, apa? Berdoa untuk kelahiran baru bagi yang belum percaya. Kalau yang udah percaya nggak usah. Amin. Yang ketiga, hidup dalam kekuatan yang baru bagi yang sudah percaya. Jangan memakai kekuatanmu, tetapi coba datang pagi-pagi, setiap pagi duduk diam, ya. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saya nggak bohong, ya, nggak nipu. Ya, kadang saya berdoa, kadang enggak. Ya. Tapi saya mau katakan, ya, kalau lagi lupa itu karena mau cepat-cepat, ya, itu lupa. Ngopi, habis ngopi, makan, langsung cabut, ya kan, seperti itu. Dan perjalanan baru, Bapa kami dalam surga dikuduskan namamu, cepat lagi ngomongnya gitu, iya kan? Di sini nggak ada, saya yang begitu, ya kan? Di sini pasti lama. Bapa kami yang ada di surga,
Apalagi model-model Bang Alan gitu kan. Dia ngomongnya aja saya agak pelan gitu. Ya. Nah, tetapi saya mau katakan, kalau saya punya waktu diam bangun jam 5 pagi, ya, dan saya berdoa, ya, saya cuma dengerin itu pendeta. Mau siapapun yang saya buka ya, kadang si itu, si A, si B gitu, tapi saya dengar. Cuma doa, Tuhan aku serahkan semuanya dalam tanganmu. Jadi kehendak Tuhan ya. Jadi sesuai kehendak Tuhan. Nah, kenapa saya bilang jadi sesuai kehendak Tuhan? Karena begini saudara, doa yang paling menyentuh hati Tuhan adalah itu. Jadilah, jangan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Itu doa yang menggerakkan kuasa Tuhan. Amin. Nah, saya mau katakan, kalau saya berdoa punya waktu itu, lancar. Macet pun macet, tapi santai, enak, damai sejahtera di sini. Amin. Lampu merah, hijau semua. Nggak bohong, saya enggak. Saya nggak bohong. Lampu itu yang merah itu traffic light. Nah, maksudnya traffic light itu saya jalan hijau. Puji Tuhan. Ya kan? Benar. Pulang nih atau mau jalan ya tanggal genap ya mobil saya ganjil. Ya kan? Saya turun aja. Nggak ada polisinya. Apakah itu pekerjaan Tuhan? Bukan ya saudara, itu kebetulan ya. Saya cuma mau ngomong begitu aja. Jadi jangan apa-apa sedikit-sedikit rohani begitu, tidak. Ya, amin. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan bahwa yang pertama ya, kita itu sebenarnya udah mati. Yang kedua, kita diselamatkan karena intervensi Allah, bukan karena kekuatan kita, karena bukan perbuatan baik kita. Amin. Tetapi ingat, kita diselamatkan karena punya tujuan untuk perbuatan baik. Amin. Kalau ketiga ini jalan, maka saya mau katakan kelahiran baru itu terjadi bagi saya dan saudara. Artinya apa? Kita punya kehidupan rohani. Rohani kita hidup. Bagaimana Bang untuk menghidupkan rohani kita? Ya bacalah firman Tuhan. Karena makanan rohani kita cuman firman Tuhan. Bukan dibaca aja, tapi harus dilakukan. Amin. Kalau baca aja itu seperti begini, kita lihat makanan, tetapi kita cuman liatin obat, ya kita sakit, tapi kita nggak makan obatnya. Percaya? Iya, Panadol ini bikin obat untuk panas turun, tapi nggak makan, seperti itu. Amin. Jadilah alat di tangan Tuhan untuk memberikan terang bagi sesama kita. Amin. Kasih contoh satu boleh? Sebelum tutup. Lama juga saya ya. Ya. Kasih contoh satu. Ya. Ini mic saudara ya. 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 Di dalamnya itu ada baterai yang dicas, betul ya? Betul? Oke. Kalau kita nggak pernah mencas kehidupan kita di dalam Tuhan, maka ini mati saudara. Amin. Nggak ada gunanya. Tiap pagi ayo charge kehidupanmu. Supaya apa? Supaya rohanimu dan rohani saya selalu bisa hidup. Karena ya dialah sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, quotes, kelahiran baru adalah karya kreatif dan kuasa Allah yang membangkitkan kita dari kematian rohani. Sehingga kita dapat hidup bagi kemuliaannya. Kalau kita melakukannya, kebenaran firman Tuhan, maka saya mau katakan begini, kita hidup membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Mari singers dan pemain musik boleh maju. Kita nyanyikan lagu Terhubung. Oke? Ku sembah